Ini bukan soal benci terhadap SBY. Bukan pula tidak menaruh rasa hormat kepada mantan presiden 2 periode tersebut. Ini soal belajar dari masa lalu agar negara kita semakin berkualitas. Tidak membanggakan masa lalu yang sudah berlalu, apalagi masa lalu tersebut tidak layak dikenang dan dibanggakan. Penting mempelajari ini, karena sepertinya Terah Cikeas menggebu-gebu untuk kembali berkuasa di negeri ini. Tak cukup menjadi gurita di Demokrat dengan menempatkan keluarga dalam pucuk-pucuk pimpinan tertinggi partai. Dari Dewan Tertinggi, Ketua Umum hingga Wakil Ketua Umum. Ini sangat mencolok sekali. Apalagi kadernya bereaksi dan membuat KLB adalah sebuah bukti, sebuah eksistensi yang dipaksakan melalui ADRT yang rencananya akan digugat tersebut. Soal mengamankan kekuasaan, saya rasa SBY jagonya. Cukup panjang jika dijabarkan. Dari pertama, ia merangkul JK menjadi pendampingnya. Lalu merangkul sebagian besar partai kecuali PDIP untuk mengamankan kekuasaan. Oh iya, PDIP bukan enggak dirangkul tapi memang tidak mau. Hal itu pernah dikatakan Megawati bahwa SBY pernah menawarkan cukup banyak kursi menteri untuk PDIP tapi ditolak. Terkait sentilan Bung Hasto, Sekjen PDIP, yang mengatakan bahwa 10 tahun pemerintah SBY banyak rapat tapi tidak mengambil keputusan, pun sulit dibantah oleh para punggawa SBY di Demokrat. Jawabannya mentok, bilang ngalor ngidul seperti, "Hai Hasto, kau tidur terlalu miring, bangun." Sambil menceritakan kalau SBY sudah terbiasa jadi pemimpin sejak di Akmil. Lah, itu kan nggak menjelaskan apa-apa, Bambang. SBY memang jago dalam merangkai kata. Bahkan kepiawaiannya pun tercurah untuk menciptakan lagu yang dikemas menjadi album. Perkataannya mampu meyakinkan rakyat bahwa ia yang notabene jenderal di masa Orde Baru mampu dizolimi oleh Megawati. Wanita yang pernah menjadi sasaran untuk disingkirkan dari peta politik Orde Baru dan merenggut nyawa simpatisan saat tragedi Kuda Tuli. Orang-orang di masa pemerintahan SBY sebenarnya sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk membuat Indonesia bersaing dan maju. Jika kita ingat, SBY dulu juga mewacanakan penarikan subsidi BBM yang menelan APBN cukup besar. Hutang hanya untuk dibakar. Subsidi yang tidak tepat sasaran karena mahalnya harga pokok barang dalam pendistribusian bukanlah di BBM, tapi di infrastruktur. 10 tahun masa pemerintahan SBY seperti disia-siakan dengan tidak melakukan apa-apa bagi fundamental negeri ini. Hanya berdebah yang menganggap infrastruktur tidak penting. 10 tahun pemerintahan SBY, teknologi kita tidak diperhatikan dengan memilih Kominfo dari PKS yang mengatakan internet cepat buat apa? Padahal di masa itu udah ada contoh perusahaan besar seperti Amazon ketika itu. Jika survei dari Microsoft mengatakan bahwa netizen di Indonesia dianggap paling tidak sopan, itu wajar karena netizen di negara kita berada dalam masa transisi, masa beradaptasi dengan internet, masa di mana orang baru keranjingan internet karena belum lama mengenalnya. Jika kita ingat fenomena ada perintah tekan 1 lalu share agar gambar yang diupload di Facebook berubah. Hal itu menunjukkan
bagaimana kualitas rata-rata pemikiran netizen di Indonesia yang begitu mudah dibodohi. Mau diakui atau tidak, hal itu membuktikan buruknya kualitas pendidikan di era sebelumnya. Pendidikan yang tidak mengedepankan cara berpikir kritis dan rasional. Dunia ini berubah dengan cepat. Jika negara tidak peduli, maka yang akan menjadi korban adalah rakyatnya, terutama rakyat yang hidup di daerah dengan minimnya infrastruktur. Pada masa SBY, beliau seperti cuek. Bahkan 10 gubernur di Pulau Sumatera pun sampai 2 kali kirim surat agar tol Trans Sumatera dibuat. Pun baru ditanggapi setelah mau lengser dari jabatannya. Alhasil, ya nggak ngapa-ngapain. Saya rasa para punggawa SBY akan bingung kalau ditanya apakah peninggalan SBY yang paling penting untuk kemajuan bangsa ini. Atau pun kalau ada, jika diversus dengan masa pemerintahan Jokowi, tentu saja akan jauh alias jomplang. Sekali lagi, ini bukan soal benci terhadap mantan pemimpin kita, tetapi ini soal pelajaran yang harus diambil dari masa lalu. Pelajaran bagaimana pentingnya seorang pemimpin. Tak peduli seperti apa kriteria seorang pemimpin, keberanian untuk eksekusi agar tujuan tercapai adalah hal yang penting. Sehebat apapun kader Demokrat memuji SBY, tetapi pada faktanya kami sebagai rakyat jelata tidak melihat hal nyata yang memang penting untuk mengubah masa depan Indonesia. Jadi ini tantangan Hasto yang memberi beasiswa bagi mahasiswa yang mau membuat versus antara kinerja SBY dan Jokowi sangatlah bagus untuk pelajaran demokrasi, bagaimana seharusnya seorang pemimpin. Hal tersebut bisa digunakan standar yang kuat untuk masa depan. Dengan catatan menggunakan metode yang benar, mengedepankan fakta, bukan asumsi semata. Melihat berbagai kemangkrakan di era SBY seperti Hambalang, 34 proyek pembangkit listrik, jalan tol yang penting untuk konektivitas, namun gak dieksekusi. Jaringan internet yang justru menghamburkan uang dengan mobil internet masuk desa yang mangkrak. Apakah salah kalau tulisan ini berjudul 10 tahun SBY terdepan dalam curhat, lamban dalam keputusan, dan mangkrak dalam pekerjaan? Udah, itu aja. Artikel ini ditulis Ca Anton di seaworld.com. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.